Opa, Oma, selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Tidak terasa sudah 1 tahun kita tidak berjumpa. Meski demikian, saya berharap Opa, Oma tetap bersuka cita mengikuti ibadah virtual. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Angelin Chandra dengan tema Kenalilah Peranmu. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Mari, Opa Oma, kita naikkan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Opa Oma, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami kembali datang kepadamu dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam menapaki perjalanan iman, Engkau setia menemani kami. Bahkan sampai memutih rambut kami, Engkau menggendong kami. Ya Bapa, ajarilah kami senantiasa untuk mengingat kebaikan-Mu, sehingga mulut kami selalu mengeluarkan ungkapan syukur. Saat ini kami hendak mengucap syukur kami melalui ibadah. Kiranya apa yang kami lakukan sepanjang ibadah dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Opa Oma, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Kenalilah Peranmu. Mungkin kita bertanya-tanya, peran apa yang dapat dilakukan oleh seorang yang sudah lanjut usia? Nanti Pendeta Angelin akan menolong kita dalam mengenali dan melakukan peran kita selagi Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, sungguh inginkah Engkau lakukan. Jadilah seluruh dunia.
Mari Opa Oma kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya firman ini dapat kami baca dengan baik, dapat kami pahami dan juga kami lakukan dalam hidup kami. Sertai juga hamba-Mu, kuduskanlah ia, sehingga biarlah apa yang telah ia siapkan dapat ia sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Opa Oma kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 31. Saya akan bacakan ya untuk Opa Oma ya, udah dapat semua? 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling membutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata bahasa roh. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Hosana. Opa Oma yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kenalilah peranmu. Dan kita boleh bersyukur. Kenapa? Karena di tengah-tengah kita ada seorang yang sangat luar biasanya pandai dalam bermain peran. Kenapa sih kok kita mesti bicara soal peran? Nah, sebelum kita bercakap-cakap, bertalk show dengan tokoh kita yang sangat luar biasa ini, tetapi betapa memang kehidupan ini penuh dengan peran ini dan peran itu. Kita mau ngobrol ya, sama-sama ya.
Mari Pak, saya undang Bapak untuk boleh maju ke depan, bercakap-cakap. Mungkin bisa ambil salah satu mic-nya atau apa, jangan dibawa pulang ya Pak ya. Pinjam aja boleh Pak. Ini aja. Ya, makasih Bapak. Opa Oma kenal ya, ini salah satu tokoh pemain yang sangat luar biasa di GKI Kepaduri. Aku mesti naikin dulu ya, karena mau ditanya-tanya gitu ya. Kira-kira Pak Roni itu, kenalin namanya Roni ya. Ini adik saya yang sangat luar biasa. Udah berapa lama ikut main teater Pak Roni? Pertama kali main teater di sini di GKI Kepa itu tahun 2002. Tahun 2002, berarti udah ya nggak usah dihitung lah ya berapa tahunnya ya, nanti kelihatan umurnya nggak enak juga ya Opa Oma ya. Tapi artinya sudah sangat lama bermain teater di GKI Kepaduri ini, dan sejujurnya kehadiran Roni itu cukup dinanti-nantikan oleh umat. Khususnya kalau Paskah atau Natal, aduh kita mau lihat nih ada teater ya, teater kita di sini teater 8 ya Pak ya, teater 8. Nah mau nanyanya gini nih Bang Roni, dari Pak jadi Bang, bentar lagi jadi Dek gitu ya. Ketika diminta nih sama Bang Ibas itu sutradara termasuk skenario, penulis cerita dan seterusnya. Bang Roni, kita mau main sandiwara nih, kita mau main teater nih ya. Lalu kemudian kamu nanti ikut ya, ambil bagian di dalamnya. Kira-kira yang dipikirkan pertama itu apa Pak? Bang, sorry jadi lupa. Ya pertama dapat perannya apa dulu? Dapat perannya apa dulu? Kasih tahu A. Misalnya dapat A, itu langsung kita namanya mencari ini ya, mencari tahu misalnya observasi. Jadi usianya berapa? Oke, Terus usianya berapa? Nih, jadi apa? Antagonis atau protagonis? Ngerti nggak Opa Oma antagonis protagonis? Jadi orang jahat apa orang baik? Nah, bahasa kerennya begitu. Jadi orang jahat apa orang baik? Terus ya tadi langsung kalau misalnya orang jahat umur 60 kan beda sama orang jahat umur 30 dari cara jalan, cara penyampaiannya. Itu kita gali dalemin. Baru nanti setelah kita dapat gambarannya, baru itu kita masukin ke dalam dialog-dialognya. Dapat dialognya artinya mulai cari tahu ini ceritanya mau ngomong apa gitu ya. Ini ceritanya mau ngomong apa, transkripnya gimana, jalan ceritanya gimana gitu ya. Ya, lalu ada lagi nggak dilakukan Pak Roni setelah tahu itu? Ya biasanya kalau kita tuh langsung kayak misalnya kalau aku meranin anak muda ya gampang, karena aku udah pernah melewati anak muda kan gitu. Oh, nggak usah dipertegas sudah melewati gitu lah Pak. Kalau yang susah itu misalnya meranin orang tua umur 60, 65 gitu. Karena belum nyampe dan belum pernah melakukan, dan secara gerak jalan, secara dialog juga pasti berbeda. Itu mesti nyari, biasanya ngobrol juga sama orang-orang tua terus ngeliatin mereka tingkah lakunya kayak gimana sih. Gitu, karena cara duduknya juga berbeda, cara jalannya berbeda. Oke. Terima kasih Bang Roni. Nah, kalau kita udah dapet ya, Opa Oma ini adalah tokoh teater di GKI Kepaduri yang sangat wow. Tetapi sebenarnya di lansia juga ada tokoh yang wow ya untuk bermain sandiwara. Siapa yang biasanya suka nongol? Itu namanya Bu Titing. Jadi Bu Titing yang maju sekarang. Opa Oma suka ingat gak kalau ada Natal itu suka ada sandiwara. Ini salah satu tokoh yang sering muncul dalam setiap kali ada sandiwara Natal. Ya, sandiwara Natal. Pernah jadi apa aja Bu Titing ketika main sandiwara? Ayo udah berapa kali ikut tuh? Kayaknya udah banyak banget nih Bu Titing ikut nih. Ya, saya pernah jadi pembantu rumah tangga. Pernah menjadi pembantu rumah tangga? Iya, saya ingat bawa lap ya di sini ya. Oke. Terus pernah jadi oma-oma juga karena udah oma-oma jadi perannya juga sama seperti oma-oma. Pernah jadi oma-oma juga ya, memang udah oma sih ya, pernah jadi oma. Tinggal omanya pernah kalau nggak salah pernah jadi kanjeng ya Bu ya. Oh iya, jadi kanjeng mami. Jadi kanjeng mami, saya ingat banget karena pakai kebaya itu loh Pak Oma. Ya, pakai kebaya sampai disanggul sampai waduh saya ikutan manggil kanjeng gitu ya. Sampai luar biasa. Nah, ketika Ibu Titing diajak nih sama pengurus entah terpaksa atau tidak, tapi kayaknya sih enggak lah, dengan penuh sukacita gitu ya. Mau main sandiwara yang Ibu Titing lakukan apa Bu?
pertama-tama? Yang saya lakukan, kalau jadi pembantu ya saya siapkan terutama kostumnya ya. Kostumnya Iya. menyesuaikan lah ya, nggak mungkin Iya. kostum pakai kebaya keren, pakai sanggulan ya. Iya. Terus ada lagi nggak Bu? Lihat cerita nggak Bu? Iya, lihat. Pasti lihat. Iya. Mm-mm. Iya. Pasti lihat ceritanya. Kalau jadi pembantu biasanya kalau dipanggil si siapa dulu ya, Ida. Nah, saya mesti harus walaupun sudah tua lari juga itulah. Lari kecil sedikit, Iya, ya, iya. untuk mendekat. Kemudian iya Bu, iya Nyah, Iya, gitu ya. Iya, Ah. iya. Baik, makasih Bu Oh, iya, Titing. sama-sama Ibu. Mau ada lagi yang ditanyain langsung pada diam semua, Pak Uma. Ya, jadi coba kita lihat ya. Ada pemain yang masih sangat muda dan ada pemain yang sudah tua, tapi nggak sangat gitu ya. Nah, dua-duanya ketika bicara soal main sandiwara, ya bermain peran, maka yang dilihat adalah pertama-tama cari tahu peran saya apa. Tadi Bang Roni misalnya mengatakan saya jadi anak muda atau jadi opa-opa, umur berapa? Ya, umur berapa saya jadi anak muda umur 18 tahun, enggak, kalau 18 tahun remaja, 20 tahun, 30 tahun atau jadi opa-opa yang sudah 60 tahun. Kondisi saya seperti apa? Ibu Titing tadi mengatakan cari perannya, saya jadi pembantu atau menjadi kanjeng mami, ya, atau jadi apa? Saya ingat dulu waktu lagi drama lansia, sandiwara lansia ada yang pernah jadi anak SD. Kok nggak salah sih Ibu Vin pernah, Ibu Demak pernah jadi anak SMA. Lalu ada yang pernah jadi anak SD. Saya ingat banget itu udah omah-omah dikuncirin dua pakai seragam putih merah gitu loh. Handayani kalau nggak salah pernah jadi anak SD. Aduh lucu sekali. Tetapi artinya itu peran yang dimainkan, padahal mungkin mukanya mau udah keribut gitu ya. Tetapi itu peran yang disampaikan, peran yang dilakukan. Lalu cari tahu karakter biasanya. Saya tadi kalau istilah Bang Roni adalah jadi orang jahat apa jadi orang baik. Itu karakter. Ya. Saya jadi orang yang jahat atau menjadi orang yang baik. Jadi orang yang arogan beda sama orang yang murah senyum misalnya. Orang yang licik itu tergambarkan dari ekspresi mukanya. Tergambarkan dari gerak tubuhnya, gestur tubuhnya, dari cara, tadi kalau Bang Roni, cara jalannya beda gitu ya. Cara jalan orang yang arogan sama cara jalan orang yang licik itu beda. Kita gak perlu suruh dia contohin lah ya. Karena nanti dia marah sama saya, Opa Oma. Nah, lalu setelah kita tahu, kita punya gambaran. Oh ini peran saya, oh ini karakternya. Lalu jalan ceritanya apa? Walaupun saya perhatikan seringkali teater 8 udah ada jalan ceritanya, tapi kadang suka ada improvisasi tapi gak banyak. Ya, karena saya pernah ngalamin itu ketika tahun berapa ya? Waktu lagi ada retret jemaat ke Paduri, masih zamannya Pak Hengki, Pak Arlianus, waktu itu sama masih ada Ibu Debi. Tiba-tiba kami tim pengerja disuruh main sandiwara tanpa skenario. Main asal bilang, oke, main, hanya dalam waktu 5 menit kami menentukan. Oke ya, saya jadi mami, lalu nanti jadi papinya adalah Pak Hengki, lalu ini yang jadi ininya, ini jadi ininya, oke kita main. Dan karena tidak ada skenario, nggak tahu cara ngabisinnya. Ini nyelesainnya apa gimana ceritanya, kenapa? Karena nggak jelas. Jalan ceritanya bagaimana, sehingga hanya improvisasi sedemikian rupa, hanya mendalami karakter dan seterusnya. Tetapi saudara, jalan cerita menjadi satu hal yang juga penting untuk bisa kita memainkan peran kita dengan baik. Lalu ini sandiwara, ya, ini sandiwara. Lalu bagaimana kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Opa Oma, zaman dulu nih, zaman ada yang nyanyiin lagu ini yang dunia ini panggung sandiwara, aku nggak bisa nyanyiinnya. Itu Ahmad Albar kalau nggak salah yang nyanyiinnya, gitu ya. Bahwa panggung ini adalah dunia ini adalah panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata dan tragedi dari Yunani itu syairnya. Tetapi bagaimana God Bless ini, itu bandnya, nama bandnya Ahmad Albar ini mau mengatakan bahwa dunia ini panggung sandiwara, di mana di dalamnya itu ada peran-peran dan kita berperan di dalamnya. Tetapi kembali lagi,
ketika ini kemudian ditarik, apa iya ya seluruh kehidupan kita ini adalah sebuah sandiwara dan kemudian kita memakai topeng-topeng di dalam kehidupan kita. Oke, saya lagi ada di gereja, aku pakai topeng kesalehan. Oke, aku lagi ada di rumah, aku pakai topeng yang ini lagi. Oke, aku lagi ada nih, aku pakai topeng ini. Apakah memang hanya seperti itu, Opa Uma? Nah, kita lihat. Pertama-tama kita lihat bacaan kita. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Apa yang bisa kita lihat di sana? Yang pertama, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judul. Apa judulnya? Coba kita lihat ya. Ntar Alkitabnya lagi susah dibuka. Judulnya adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Kalimat yang dipakai atau kata yang dipakai adalah banyak anggota. Ada banyak anggota. Lalu di situ LAI dalam bacaan kita disebutkan ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, dan ada yang lain-lain. Ya, karena memang tubuh kita ini kalau kita lihat maka kita akan melihat ada banyak sekali anggota-anggotanya. Dan setiap bagian tubuh ini memiliki perannya masing-masing. Mata punya peran untuk melihat, tangan punya peran untuk melakukan sesuatu. Telinga punya peran untuk mendengar, mulut untuk berkata-kata, untuk menerima makanan dan seterusnya. Ya, dan ketika masing-masing ini punya peran, maka Bapak Opa Oma, hal berikutnya yang kita lihat, ada karakternya enggak ya? Ada karakternya enggak ya ketika kita menjadi tangan, ketika kita menjadi telinga, ketika kita menjadi mata, ketika kita menjadi mulut, ketika kita menjadi apapun dalam sebagai bagian dari tubuh. Ternyata ada. Kaki, dia mesti tahu perannya apakah dia menjadi kaki yang rajin melangkah atau kaki yang malas, gak mau jalan. Mata, dia punya peran untuk melihat karakternya. Dia melihat yang baik ataukah melihat yang tidak baik. Mulut punya peran. Perannya apa? Paling gampang adalah berkata-kata. Karakternya dia akan berkata-kata hal yang baik atau berkata-kata hal yang tidak baik. Ngomongin soal kebaikan, hal yang positif dari orang atau selalu membicarakan hal yang negatif dari orang lain. Hal yang jelek dari orang lain. Ternyata ada karakter. Ya, ternyata ada karakter. Lalu kita lihat ayatnya yang ke-27. Ya, ayatnya yang ke-27 dari bacaan kita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi dari sini kita melihat Korintus mengatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Artinya Opa Oma kita ini semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Ada sebuah skenario yang besar yaitu kita adalah tubuh Kristus. Dan ketika kita adalah tubuh Kristus maka di sana ada sebuah peran. Karena kita masing-masing ini adalah anggotanya. Perannya bagaimana? Apa maksudnya menjadi mata, telinga, kaki dan seterusnya tadi. Kita lihat lagi ya bacaan kita ya. Ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Ayat 28 sih ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh dan untuk menafsirkan bahasa roh? Nah, di sini Rasul Paulus mencoba menjabarkan tubuh Kristus, kita adalah anggota, lalu diuraikan bukan dalam pengertian tangan, kaki dan seterusnya, tetapi ada rasul, ada nabi, ada pengajar, kemudian ada yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, ternyata dari sini kita melihat ada setiap orang ini memiliki talenta, memiliki sebuah karunia, memiliki sebuah perannya masing-masing. Bayangkan kalau semua orang menjadi pengkhotbah,
Nggak bisa. Siapa yang akan mendengarkan khotbah? Saya tidak bisa kalau suruh bernyanyi seindah Ibu Tri dan Ibu Titing. Saya disuruh bermain piano pasti tidak akan sebaik Ibu Lina ataupun juga sebaik Pak Adi. Saya disuruh bermain peran tidak akan sepandai Pak Roni. Kenapa? Karena bukan di situ bagian saya. Mungkin saya bisa berdoa. Ya, mungkin saya bisa berdoa, mungkin saya bisa memaparkan Alkitab, saya bisa membaca Alkitab, saya bisa menguraikannya. Tetapi artinya setiap kita memiliki peran masing-masing. Lalu ketika kita boleh memiliki peran masing-masing, maka apa yang terjadi? Kita tidak perlu iri satu dengan yang lain. Aku maulah menjadi itu. Aku mau jadi pemain piano aja ya. Tadi sambil bercanda. Coba diganti lagi ya. Bu Lina yang kesini, Ibu Titing yang di tempat piano. Dijamin opa oma kacau. Gitu ya. Bukan saya mengatakan Ibu Titing tidak bisa bermain piano. Tapi memang gak bisa sih sebenarnya. Betul kan? Kenapa? Karena bukan di situ perannya. Walaupun Ibu Lina pandai juga bernyanyi. Ya, pandai juga bernyanyi. Ada satu orang yang bisa melakukan banyak hal, tapi juga tidak bisa semua orang diukur dengan cara yang sama. Nah, lalu mungkin opa oma kita berpikir lagi, lah kalau gitu Bu, saya nggak punya peran apa-apa dong ya. Saya nggak bisa apa-apa, saya suruh nyanyi nggak bisa, saya suruh bermain musik nggak bisa, saya suruh khotbah apalagi nanti nyanyiin Ibu Angelin gitu ya. Lalu kalau gitu saya perannya apa? Udah tua lagi ya, udah umur. Kalau Pak Roni tadi cuma bilang 60, saya bilang 80. Udah umur 80 lagi ya, udah umurmu 90. Apa peran yang saya bisa lakukan di dalam kehidupan kalau gini? Saya gak bisa ngapa-ngapain. Nah opa oma, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Walaupun kita gak bisa bernyanyi seindah Ibu Tri dan Ibu Titing, kita tidak bisa bermain piano seperti sebaik Ibu Lina atau sepandai bermain teater seperti Pak Roni, tetapi sebagai anggota tubuh Kristus kita punya peran utama. Ya, peran utamanya apa? Peran utama kita adalah sebagai anak-anak Allah. Kita perannya adalah berperan sebagai pengikut Kristus dan peran ini orang yang bisa menjiwai ya, ketika orang bermain peran, kalau cuma sekedar bermain peran, tadi Pak Roni misalnya mengatakan, kalau saya berperan menjadi anak muda, saya lebih mudah ya Pak Roni ya. Kenapa? Karena saya pernah melakukan itu, saya pernah menjalani itu ya. Kalau saya disuruh berperan sebagai pendeta, saya senang. Kenapa? Gak usah bermain peran karena itulah saya ya, karena ini adalah bagian dari diri saya. Tapi ketika saya diminta untuk bermain peran sebagai penjahat, saya berpikir keras tuh. Gimana caranya saya menjadi penjahat? Tapi gak usah berpikir keras karena memang sudah jahat juga saya kayak gitu ya. Penjahat juga sebenarnya. Tetapi saudara-saudara, opa oma apa yang mau dikatakan adalah ketika kita boleh mengatakan ini peranku, jangan dilihat sebagai sebuah tempelan, sebuah topeng. Tapi ini adalah bagian diriku. Bang Roni tadi, saya jadi anak muda lebih mudah karena saya pernah menjalani. Saya akan lebih sulit ketika saya berperan sebagai orang tua. Menjadi orang yang berumur 70 tahun, 80 tahun, saya harus mengobservasi cara jalannya, saya harus mengobservasi cara duduknya, cara bicaranya. Kenapa? Karena saya belum pernah ngejalanin itu. Saya belum pernah menjadi usia 80 tahun. Dan ketika Tuhan mengatakan peran utama kita adalah anak-anak Allah, pengikut Kristus, itu bukan sesuatu yang ditempelkan. Tetapi anak Allah dan pengikut Kristus adalah peran utama kita dalam seluruh kehidupan kita. Artinya kita dibaptis, kita boleh ada saat ini semua adalah karena kita adalah anak-anak Allah. Nah ini yang menjadi peran utama kita. Lalu ketika peran utama ini kita sebagai pengikut Kristus, baru kita lihat karakternya gimana. Nah, opa oma karakter pengikut Kristus seperti apa? Maka seharusnya karakter pengikut Kristus atau anak-anak Allah ini memiliki karakter rendah hati. Dia memiliki karakter yang sabar, memiliki karakter yang penuh kasih, memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang boleh melihat dengan cara yang baik ke segala hal. Nah ini karakter kita yang seharusnya bukan cuma sekedar sebuah tempelan peran, tetapi menjadi bagian dari kehidupan kita karena kita adalah pengikut Kristus. Peran utama ini
pengikut Kristus ini kemudian ditempatkan, diletakkan dalam sebuah situasi. Situasinya apa? Di kantor. Opa Oma kayaknya masih ada yang masih ngantor atau masih kerja. Ketika di tempat pekerjaan, ini loh kamu di situasi lokasinya seperti ini, tempat pekerjaan. Tapi peranmu apa? Peranmu adalah anak Allah, adalah pengikut Kristus, murid Tuhan. Maka lakukanlah peranmu di tempat pekerjaan ini dengan karaktermu yang baik tadi. Sehingga dalam situasi yang seperti apapun, dalam kantor pun, maka kita boleh berperan sebagai anak Tuhan. Tapi saya udah gak kerja. Oke, saya diletakkan sama Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Saya punya anak, saya punya menantu, saya punya cucu, punya cicit juga mungkin ya Opa Oma ya. Saya punya suami, saya punya istri, pokoknya keluarga. Ketika saya ada dalam situasi konteks keluarga, peran saya apa di sana? Saya adalah anak Tuhan. Itu peran utama kita, pengikut Kristus. Maka apa? Nah, karakternya apa? Jadi jaga diri dengan baik, jaga mulut dengan baik. Penting ya saya ngomong jaga mulut ya, Opa Oma ya. Karena seringkali orang akhirnya terluka karena mulut kita, bukan? Jaga bicara kita dengan baik, jaga sikap kita dengan baik. Kenapa? Karena kita di sini adalah anak-anak Tuhan. Ini peran utama kita. Lalu di gereja, di gereja, Opa Oma nggak bisa ke gereja ya, gara-gara umur. Jangan lupa vaksin. Aku jadi ngomongin vaksin ya, Opa Oma ini saya lagi melencong ini ya. Nah, ketika di gereja kita udah nggak bisa ke gereja, tapi bisa salah satu dari kita menjadi pelayan Tuhan. Ketika di gereja pun kita adalah anak Tuhan. Itu peran utama kita. Lalu apa? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi Bu Angelin bilang saya nggak bisa nyanyi. Oke, Opa Oma mungkin kita nggak bisa ke gereja, tapi kita tetap adalah gereja-gereja dalam kehidupan kita. Karena gereja itu bukan sekedar gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Artinya Opa Oma dan saya. Lalu ketika kita adalah sebagai gereja, apakah kita menjadi gereja yang baik untuk setiap orang, terbuka buat setiap orang? Bagaimana kita boleh menjadi pendoa-pendoa? Opa Oma, kondisi saat ini membutuhkan banyak sekali doa. Maka mari kita menjadi pendoa-pendoa syafaat di rumah. Walaupun di WAG Lansia setiap hari Rabu ya, Bu ya doa ya setiap Rabu. Tapi bukan berarti doanya cuma hari Rabu toh. Atau hari Kamis pas ibadah lansia atau Minggu pas ibadah bersama. Tapi marilah kita menjadi pendoa-pendoa syafaat di rumah kita. Kita doakan anak cucu kita doakan menantu kita doakan gereja kita, teman-teman kita yang menjadi pelayan ibadah. Kita doakan pendeta kita doakan banyak hal, bahkan doakan pemerintah. Jadi ya pendoa-pendoa, karena dunia ini sangat butuh doa Opa Oma. Jadi apakah berarti kita gak ada peran? Oh ternyata setiap kita punya peran. Setiap kita punya peran. Mungkin kita gak bisa lakukan banyak hal. Kita mata, maka mari kita belajar berperan. Menjadilah mata yang baik. Marilah kita menjadi tangan yang baik. Menjadi mulut yang menjadi telinga yang baik di dalam kehidupan kita. Nah mulai muncul tadi adalah skrip. Skripnya gimana? Jalan ceritanya gimana? Tadi saya bilang ketika saya, Pak Arlianus, Pak Hengki, Pak Kristia dan Bu Debi suruh main sandiwara dadakan tanpa skrip. Kita nggak tahu gimana cara ngabisinnya itu cerita gitu ya, itu jalan cerita. Lalu kalau kita dalam hidup skripnya gimana? Nah, Opa Oma kalau naskah lansia skripnya jelas, ada waktunya sekian. Teater 8 suruh main nih, nanti Paskah main ya, Natal main ya, skripnya jelas, ada waktunya. Tolong ya, main sandiwaranya 40 menit. Selesai, ada di end-nya. Kalau kehidupan gimana? Kalau kehidupan skripnya ada dalam tangan Tuhan. Ya, ada dalam tangan Tuhan. Opa Oma suka lihat televisi ya, suka nonton film seri. Nah, film seri itu kadang-kadang skripnya nggak jelas tuh, gitu ya. Artinya kadang-kadang bisa diubah sama sang penulis, yaitu Tuhan sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh pemainnya? Hanya bisa ngikutin apa yang dimau oleh sang penulis, yaitu Tuhan. Bagaimana kita boleh menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Ia mau. Apa yang paling utama yang Ia inginkan adalah bagaimana kita boleh mewartakan kabar baik bagi dunia. Bagaimana kerajaan Allah itu boleh disampaikan, diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu skrip besarnya. Skrip-skrip kecilnya, yang kecil-kecil ini, jalan cerita yang kecil ini, itu Tuhan tuliskan setiap hari. Maka apa yang bisa kita lakukan? Mari kita jalani, kita ikuti.
Kita ikuti apa yang mau jadi jalan cerita Tuhan. Sembari kita memainkan peran kita dengan baik. Peran kita dengan baik, yaitu sebagai anak Allah. Dimanapun konteksnya yang Tuhan boleh tempatkan. Ketika kita lagi di tempat pekerjaan, ketika kita lagi di rumah, ketika kita lagi ada di jalan, ketika kita lagi ada di gereja. Dalam hal apapun, selalu ingat peran utama kita adalah anak-anak Tuhan. Pengikut Kristus, murid Kristus dengan karakter yang baik. Biarlah ini yang selalu nempel dalam kehidupan kita dan boleh kita jalani di dalam keseharian kita. Tuhan menolong kita semua Opa Uma. Amin. Saat teduh buat kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Menuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat
saat ini, Yesus. Mari Opa Oma kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali diingatkan peran kami dalam kehidupan ini sebagai anak-anak-Mu. Mampukanlah kami ya Bapa, agar kami boleh memainkan peranan kami dengan baik dan bukan cuma sekedar main tapi menjadikannya sebagai bagian yang utuh dari kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh memiliki juga karakter yang baik di dalam memainkan peranan kami ini Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, memiliki karakter yang baik dalam situasi seperti apapun yang Tuhan tempatkan. Maka kami boleh menjadi pekabar-pekabar Injil. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati, kami ingin berdoa bagi setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Ibu Linda Tandayu, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan, Ibu Flora Fermanto, dan mungkin masih ada lagi yang lain Tuhan yang kami tahu saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang terbaring sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyertai dan menolong setiap rekan-rekan kami ini satu demi satu. Engkau yang boleh memberikan kekuatan, memberikan kepada mereka pemulihan, sehingga kelemahan tubuh tidak menghalangi kami semua dan termasuk juga yang sakit untuk tetap mengucap syukur karena melihat kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup ini. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk setiap teman-teman kami yang menjadi pengurus di lansia ini. Tuhan, Kau yang boleh menolong satu demi satu. Tuhan yang boleh menyertai dalam setiap pergumulan hidup yang dijalani. Dan Tuhan juga yang boleh menyertai sehingga setiap pergumulan itu dapat diatasi. Bukan dengan kekuatan sendiri tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk Paskah yang menjelang akan kami rayakan bersama. Kami peringati Tuhan yang boleh menolong setiap persiapan demi persiapan yang dilakukan baik untuk Paskah lansia maupun juga Paskah untuk umat. Tuhan yang boleh menyertai setiap panitia Paskah dan juga setiap pengurus lansia yang menyiapkan segala sesuatunya. Bapa, kami mohon sertai. Dan Bapa, kami mohon Kau yang boleh menguduskan segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Bapa. Ketika vaksin yang saat ini dengan gencar dilakukan, Tuhan juga yang boleh sertai. Sehingga bila dengan vaksin ini boleh menolong kami di dalam menghadapi virus ini Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang boleh bergembira, hati yang boleh terus bersandar kepada Tuhan. Sehingga situasi yang seperti apapun kami boleh hadapi bersama dengan Tuhan. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin negara kami untuk bisa membuat keputusan demi keputusan yang baik untuk seluruh bangsa ini. Kami teringat juga akan bangsa ini Bapak, saudara-saudara sebangsa kami yang saat ini mengalami penderitaan. Baik mereka yang saat ini sedang mengalami hidup di pengungsian karena bencana, baik banjir maupun juga gempa ataupun hal yang lain, tanah longsor. Tuhan, Kau juga yang boleh menyertai. Biarlah setiap bantuan yang diberikan juga boleh tiba di tangan-tangan yang bertanggung jawab. Untuk boleh menolong mereka dalam memulihkan diri, untuk boleh kembali memulihkan kehidupan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Yang terkasih, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, sumber segala berkat. Sungguh tidak terukur besar dan dalamnya kasih-Mu atas kami. Meski demikian, apa yang kami bawa saat ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan. Namun, kami mohon terimalah ya Bapa. Kiranya persembahan syukur kami dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Opa Oma, kiranya firman Tuhan hari ini dapat meneguhkan dan menopang Opa Oma untuk melakukan peran yang Tuhan percayakan. Dengan kondisi pandemi yang menuntut kita untuk stay at home, kiranya tetap membuat kita semangat untuk melakukan bagian kita. Marilah kita menaikkan lagu pengutusan Serikat Persaudaraan. Opa Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Opa Oma dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan buat Opa Oma yang terambil dari bacaan kita hari ini, yaitu 1 Korintus 12 ayat 26 sampai 27.
Demikian. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi kita akan bacakan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Kiranya Opa Oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa kembali di ibadah lansia berikutnya. Tuhan memberkati.